wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Lanjut pada kajian pada kesempatan kali ini yang akan dibawakan oleh Ustazah Hajah Subeni Rahayuningsih BA. Beliau merupakan penasihat Aisyah Purworejo dengan tema meneladani istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Ibu Subeni dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini di Darussalam untuk ngaji bareng. Bapak Ibu sehat semuanya? Semoga dikuatkan jasanya, dipuaskan rezekinya, ditambah keimanannya, diangkat masalahnya, meninggal dalam husnul khatimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini saya ditugas panitia untuk menyampaikan materi meneladani istri Rasulullah. Kalau istri itu berarti satu, ya, satu ya. Rasulullah itu istrinya berapa? Ada yang 11, ada yang 12, ada yang 13, ada yang 14. Ada satu yang tidak dipoligami, istri yang pertama, yaitu Khadijah. Satu lagi yang dinikah oleh Rasul yang masih gadis, yaitu Aisyah. Saya akan menyampaikan tidak semua istri Rasul saya sampaikan, diteladani semua. Saya mau ngambil yang masih gadis, yaitu
Aisyah gitu ya. Setelah Khadijah wafat menikah dengan Aisyah itu dinikahi oleh Rasul itu setelah Khadijah wafat. Aisyah merupakan istri ketiga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Khadijah dan Saudah binti Zam'ah. Jadi yang istri ketiga. Aisyah merupakan sosok perempuan yang menjadi dambaan dan tauladan seluruh umat manusia di dunia. Kemudian mungkin ada yang bertanya, mengapa Rasulullah diizinkan menikah lebih dari 4 ya? Kalau kita ikut pengajian, ustaznya nikah poligami, pengenalnya ibu-ibu ya motor nggak berangkat mengaji. Padahal itu ada dalam Al-Quran yang sudah berlalu itu seperti A'adi ya, dulu itu pengenalnya kan ibu-ibu, tapi setelah A'adi nikah lagi ibu-ibunya pada motor nggak mau ngaji sama A'adi. Padahal A'adi bukan apa-apanya kita ya, bukan suami kita ya. Saya cuma balik berarti kalau belum paham. Ya. Bagaimana sikap mulia Aisyah? Oh ya tadi belum sampai. Mengapa Rasulullah diizinkan memilih istri lebih dari 4? Karena perempuan-perempuan yang dinikah oleh Rasulullah itu disiapkan oleh Allah mewakili karakter seluruh manusia di muka bumi. Jadi karakter perempuan di muka bumi ini contohnya sudah ada di istri-istri Rasulullah. Yang tidak dipoligami itu kan Khadijah, yang gadis Aisyah, yang lainnya janda semua dan tua-tua dan sudah memiliki putra. Waktu itu ya tidak cantik-cantik seperti sekarang Bu. Jadi usia 40 Khadijah sudah tua ya Bu ya, 40 sudah tua dan waktu itu belum ada skincare. Kalau sekarang kan Eli. Nah, nenek-nenek sudah ada kelihatan cantik-cantik, sudah ada skincare, ada Eli, ada apa gitu. Belum waktu itu. Jadi usia 40 itu sudah kelihatan tua. Ya, karena menikahnya kan masih muda-muda. Ya. Lanjutnya, bagaimana sikap mulia Aisyah terhadap Rasulullah sehingga menjadikannya wanita yang sangat dicintainya, sehingga hingga akhir hayat dia sangat dicintai. Berarti Aisyah itu adalah merupakan perempuan istri yang spesial bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi walaupun poligami tadi, tapi dia adalah istri yang masih gadis, cantik dan cerdas. Yang patut ditiru oleh muslimah dari akhlak istri Rasulullah Aisyah, yang pertama yaitu setia. Sikap istri Rasulullah sebagai kunci rumah tangga. Yang bahagia adalah kesetiaannya. Yang membuat bahagia adalah rumah tangga itu kesetiaan Aisyah. Ya, kalau di rumah ada istri setia, tentu akan mewarnai
bukan atas kemauan sendiri ya Bu ya. Wah, mumpung itu gadis cantik lagi, tidak seperti itu ya. Tapi ada petunjuk dari Allah untuk memperistri Aisyah. Istri Rasulullah sebuah pilihan. Apakah beliau ingin tetap bersama Rasulullah? Maksudnya begini, Rasulullah bertanya kepada Aisyah, apakah tetap ingin bersama Rasulullah dengan kehidupan yang sederhana atau bercerai dan mendapatkan dunia. Jadi Aisyah ditanya oleh Rasulullah seperti itu, pilih denganku atau pilih bercerai untuk memilih dunia. Maka jawaban Aisyah adalah beliau memilih tetap bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apapun kondisinya, sehingga hal ini yang membuat istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain mengikuti pilihan istri Rasulullah. Maksudnya kesediaan Aisyah itu diikuti oleh istri-istri Rasul yang lain. Jadi tetap bersama Rasulullah dalam kesederhanaan. Kita termasuk dalam itu apa tidak? Maksudnya dalam setia dalam kesederhanaan bersama suaminya atau tidak? Karena ini sebuah teladan yang mesti ditiru oleh perempuan di muka bumi. Jadi yang pertama ini yang teladan dari Aisyah, yaitu setia kepada suaminya dalam keadaan hidup yang sederhana. Jadi tidak banyak menuntut ya, tidak banyak menuntut. Baik, terus sekarang yang kedua. Yang kedua, taat kepada suami. Aisyah taat kepada suami. Sikap selanjutnya yang patut diterapkannya adalah taat kepada suami, seperti yang kita tahu ridho Allah bagi istri ada pada suami. Jadi kalau taat kepada suami kita memperoleh ridho Allah. Nah, suaminya yang berilmu, istrinya bangun kasih, suaminya bangunnya siang, misalnya seperti itu, misalnya kejadiannya. Tidak masalah itu, tidak masalah. Kita tidak tergantung kepada orang lain dalam sebuah rumah tangga. Masing-masing itu memperbaiki dirinya sendiri, mengawal untuk berbuat baik kepada orang lain itu berbuat baik kepada dirinya sendiri, tidak tergantung kepada orang lain. Kalau misalnya suaminya malas, istrinya rajin, tidak masalah. Kebalikannya, istrinya yang
diselimuti sama Maria. Kira-kira kalau ibu yang diselimuti sama bapak senang nggak? Mall. Kok senang? Lah bu, bukan masalah selimutnya, tapi di situ ada sentuhan hati yang tidak diminta, dilakukan dengan ikhlas. Idola, alhamdulillah, ngomong-ngomong mengampuni beda bu. Sebaliknya gitu. Kalau misalnya istrinya kecapean, nunggu suami tidak tidur, enggak pakai selimut, suami
seluruh aromanya, sebagaimana wanita jahiliyah yang tidak mengenal syariat Islam. Maksudnya Bu, jadi jangan salah tangkap, tidak berhias. Kalau berlaku pokoknya terus pola itu jangan berhias. Berbeda dengan perawatan ya. Berbeda dengan perawatan berhias dengan perawatan berbeda. Kalau perawatan itu dirawat supaya tetap sehat, glowing, kinclong. Kalau sekarang kan panggilnya glowing. Bagaimana supaya glowing tanpa dihias? Nah, kalau ibu-ibu paham seperti ini, tidak harus mahal, ya Bu ya. Kalau ibu paham itu, yang di dapur itu bisa membuat muka menjadi glowing. Tidak usah yang mahal. Kalau ibu tahu gitu. Jadi bukan berhias ya Bu ya, tapi perawatan. Oke Bu, saya suka memperhatikan orang. Oke, amin. Kayak gitu ya, jilbab besar. Terus mukanya itu musam Bu, kan kasihan, kan saya kan enak-enak, enggak glowing, maksudnya itu enggak glowing. Nah, jadi ada bedanya berhias dengan perawatan ya. Kalau perawatan itu supaya sehat, supaya seger, tapi tidak dibiarkan kusam. Perawatan tidak ya. Jadi kemudian tidak menggunakan wangi-wanginya. Jangan
sekolah. Kadang di rumah tidak bisa diberitahu, dinasihati, tapi kalau sama gurunya nurut. Nah, berarti ada teknik-teknik tersendiri. Jadi di rumah itu ada pekerjaan rumah, mendidik anak, dapat menghibur suamiku, berat gak menghibur suami? Terus yang menghibur suami itu seperti apa? Apa dijogetin aja? Kalau suami mau pergi, suami dilepas dengan senang hati. Cium tangan, mau dibuka, mau itu suami di lengah seperti itu ya Bu ya. Kemudian saat mau pergi itu dilepas diangkat ke depan, di apa namanya, diusake ya. Saya rasa senang nggak bapak-bapak itu kan artinya ya Pak ya. Senang nggak Pak? Bapak diam aja. Senang gitu. Bukan hal yang aneh itu seperti itu. Suatu ketika misalnya orang ngobrol, Bapak Ibu, saya berangkat, oh ya, maaf ya Pak ya, saya nggak bisa ngantar ke depan ya, nggak apa-apa. Mungkin lagi goreng atau mungkin lagi nyiapkan anaknya mau sekolah. Kasihan nggak ada kata-kata seperti itu. Jadi orang benar-benar sih gue mau pergi aja ya Bapak ya pergi aja. Boleh orang ngomong sekarang mau setahun ini. Ibu ya kalau sadar dengan ngomong, dapat sih buatnya suka harus sadar. Saling menghargai. Apa namanya? Ya kebiasaannya kamu seperti itu. Pamit maksudnya izin ada yang itu. Itu yang kerja. Tetap di rumah. Insyaallah ibu ini semuanya tetap di rumah ya. Kalau nggak betah gimana? Ngaji aja. Mata Quran itu apa lainnya. Yang keempat, pandai menghibur suami. Istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menerangkan Rasulullah dari rasa takut. Saat malaikat mendatangi Rasulullah untuk menyampaikan wahyu yang pertama kalinya, ini berkaitannya dengan kerja dan nah ini Rasulullah merasa takut ketika pulang disambut Khadijah, diselimuti Khadijah. Usia tidak masalah. Khadijah dengan Rasulullah terpaut berapa tahun? 15 tahun. Tidak masalah itu. Tidak masalah. Dan Khadijah itu tidak cantik, sudah tua, tapi kaya. Wanita yang pertama kali masuk Islam dan mau berjuang bersama Rasulullah. Itu hebatnya Khadijah. Kemudian mampu menghibur suami, bisa menenangkan hatinya. Jadi kalau suami pulang, misalkan di kantor pekerjaannya banyak, masalahnya juga banyak. Nah kalau ke rumah, kira-kira yang di rumah itu orangnya merebut sekali bicara juga keras misalnya. Nah itu kan menambah masalah. Ya piye to Bu, wong sedina kan isu tekan sore pekerjaan enggak selesai. Tinggal kita
sikap ini perlu diteladani, maksudnya menghibur suami. Di sini ya seluruh istri terus ya, yang menjadi objek kan suami ya. Yang kebetulan tekannya begitu, meneladani istri Rasulullah. Suami saya belum bukan nabi itu, nanti enggak sinkron gitu. Ya, karena ini sudah menjadi diberi contoh, diberi teladan oleh istri Rasulullah. Kita berusaha untuk meniru apa yang dilakukan oleh istri Rasulullah. Tidak ada maju, aduh, nggak bisa, nggak bisa. Itu tetap dilakukan sampai akhir hayat. Selama ada suami kamu ya, lalu ada bocor dia menghibur siapa? Dia menghibur yang di rumah. Jadi kita pribadi kita itu jangan sampai membuat orang lain susah. Sikap ini perlu diteladani oleh istri muslimah yang sayang kepada suami. Sayang kepada suami itu kalau pasangan muda-muda sekarang tuh kalau manggil suami ayang-ayang, sayang makan dulu. Kira-kira kalau dia baru ngomong suara. Jadi kok misalnya sekarang ngaji di sini, nanti pulang ibu-ibu itu manggil bapaknya sayang-sayang gitu. Mau sih ayang-ayang kan gitu. Ada yang sudah dipanggil bapak, ada yang sudah dipanggil kakek karena punya cucu. Jadi tidak dipanggil lagi sayang-sayang kan begitu. Atau kakung kan artinya seperti itu. Itu juga wujud kasih sayang. Masa mau manggil namanya saja ya. Nah seperti itu. Jadi tetap sayang. Ada menghibur suami pada saat dilanda kesedihan, baik karena musibah yang menimpa atau kesulitan yang dihadapinya atau kekurangan harta, sehingga kehidupan rumah tangga tetap baik dan sejahtera. Ibu-ibu, kalau suami sedang susah, belum bayaran, belum gajian, kan ada sudah tambah tua, kita kan tambah tua, tambah muda sama aja. Pokoknya rezeki itu dari Allah, pasti ada saja. Nah, itu jangan menjadi penyebab percekcokan di dalam rumah tangga. Jadi merasa cukup apa yang ada, mensyukuri apa yang ada. Jadi kadang kita merasa kurang terus. Coba lihat Bu, yang ada di meja, yang di meja ibu, kalau ketika buka nasi ada, lauknya ada, sayur ada, kemudian apa? Kolak ada. Kalau itu masih kurang, berarti kan itu termasuk tidak merasa cukup. Jadi sebelum berpikir merasa kurang, disyukuri yang ada. Jadi jangan jadi merasa cukup. Itu sudah menghibur suami, gitu Pak. Kita nggak sekian ini, cuma ada ini, nggak usah disebutkan tanggalnya kok. Ya udah pokoknya jangan saja seperti biasa, nggak usah diada-adain. Pokoknya kita mampu menyenangkan diri sendiri, baru menghibur suami. Dari awal itu bisa nggak susah kok menghibur orang lain, ya juga susah kok. Jadi gembirakan diri sendiri, baru bisa menghibur orang. Biar rumah tangga tetap baik dan sejahtera. Jadi kalau rumah tangga hidup menasehati ya benar. Tadi disebutkan saya ibu penasehat PJA, maaf bukan ya. Saya di PJA Kepala, jadi bukan saya dari PJA. Gitu. Pandai menghibur suami. Kemudian yang kedua, tidak menentang suami. Aisyah istri Rasulullah adalah sosok istri yang tidak pernah sekalipun menentang perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi
Rasulullah, menjaga Rasulullah SAW dengan baik dan merawatnya hingga sembuh. Hingga pada suatu ketika Rasulullah SAW meninggal di pangkuan Aisyah istri Rasulullah. Indah sekali ya Bu ya, di akhirnya kan meninggalnya di pangkuan istri, di pangkuan Aisyah. Itu yang ketujuh, selalu merawat suami kita. Saya tidak menggurui, ibu sudah tahu, tapi ini saya menyampaikan apa yang dilakukan oleh Rusia. Tadi kan sudah disampaikan bahwa kenapa kami itu diizinkan punya istri lebih dari 4, karena istri dan perempuan yang sudah dinikahi oleh Rasulullah itu mewakili karakter semua perempuan di muka bumi. Jadi ibu termasuk mana? Kalau suaminya sakit terus dirawat, oh berarti ikut Aisyah, bisa menghibur, berarti ikut Aisyah, ikut Khadijah, seperti itu. Jadi kalau saya di sini tidak menerangkan semua yang semua istri Rasul. Istri Rasul itu ada yang cantik, terus ada yang bisa bikin kue, ada yang senang fashion itu model-model itu ada itu yang cerewet ada gitu lengkap. Dan ini yang saya sampaikan yang dari Asma. Abu Bakar Ibnu Akil mengatakan, lihat Rasulullah SAW memilih tinggal di rumah Aisyah istri Rasulullah saat sedang sakit, dan memilih Bapak Aisyah istri istri Rasulullah untuk menggantikan Bapak Aisyah untuk menggantikan beliau bersama manusia. Namun masih saja orang-orang kafidah merupakan keutamaan hal tersebut. Jadi Aisyah itu Rasulullah meninggalnya di pangkuan Aisyah. Tapi ya orang itu belum semuanya. Itu sudah jam 7, ini materi sudah 7, sebenarnya ada 20. Cukup ya ibu ya, dari waktu ditambah lagi, ibu ditambah ibu dari proses jam 7 mulai
Ramadan pada kesempatan kali ini. Semoga kita mampu mengawali kajian ini dengan suatu hal yang baik dan memberikan hikmah di setiap aktivitas pada kita pada hari ini. Mari kita tutup kajian pada hari ini dengan doa kepala majelis bersama-sama. Subhanallah.